needed in tomorrow's world. This is City University of Hong Kong. Our commitment to innovation and creativity is making a real difference in people's lives. City U has become a leading global university, making tremendous achievements in professional education and research. Creating a huge impact on society is a core mission of our research. Applications in real life become an integral part of engineering and technology. City U gathers some of the best minds in the world. It is an ideal place for interacting with other scholars from around the world and provides potential for exciting collaborations. My aspiration is to bring international competitive edge in education and research to Hong Kong so that we can cultivate the engineering talent of tomorrow. In our veterinary research projects, we have to work across disciplines and directly engage policymakers to produce research that benefits society. Through our research, we hope to improve the sustainability of local agriculture and create an industry with high added value. City U is a dynamic hub for innovative ideas and interdisciplinary research, and for advancing the frontiers of science, engineering, and the liberal arts. We are bridging the existing boundaries between art and science with exciting new interactive and immersive technologies. In recent years, City U has risen in the university rankings to become a leading global university. At City U, you can dream big. We provide a nurturing environment, space for creativity and critical thinking, plus opportunities to discover and innovate. For so many students, this is a place to develop your entrepreneurship and professional leadership skills. Our internationally recognized invention helps to improve food safety and reveal the power of entrepreneurship at City U. I chose the vet program in Hong Kong because it makes me reflect on the way we see and treat different animals. The program provides a comprehensive curriculum of international standard. After taking an engineering doctorate program at City U, I'm inspired to dedicate myself to the revitalizations of Hong Kong's industrial sector by serving as a bridge between industry and academia. Many City U alumni are taking leadership roles in a diversity of professions. My passion is uniting alumni to advance the university and serve the community. I want my invention to change people's lives. I dreamed big and it paid off. City U is a diverse campus where different cultures and languages exist side by side. Whatever your dreams, we offer the ideal destination for enriching your life. The City U Student Exchange Program enriches my life. I can see the beauty of the world by different cultures and passion of people.
CityU is one of the best places to learn how to become a global citizen. City University of Hong Kong integrates teaching and research. In doing this, we educate leaders for tomorrow and produce research that's helping to make the world a better place. That's why we excel. CityU is a leading global university that continues to move, innovate, learn, teach, and prosper. It's an ideal place for people to fly high and meet their aspirations. Oke, tadi adik-adik sudah lihat ya bagaimana kehidupan kampus, bagaimana para profesornya, bagaimana anak-anaknya ya. Kita lanjut ya untuk lebih mengetahui mengenai kampus kami. Oke, kampus kami mempunyai ranking yang cukup baik di dunia ini. Kita adalah ranking ke-53 di dunia dan di Asia 18. Dan juga luar biasa sekali untuk universitas yang masih muda, yang di bawah 50 tahun, kami termasuk ranking 4 dunia. Dan kalau tadi kamu perhatikan di videonya, film yang kita putar, kita adalah juga nomor 1 untuk The Most International Outlook. Apa sih artinya The Most International Outlook? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, nah di sini pasti kalian bertanya, ada jurusan apa aja ya di dalam kampus kami ini, seperti itu ya. Kok namanya College on Schools ya, nggak usah pusing ya. Jadi di Indonesia ini namanya fakulti, jadi tidak ada masalah sama sekali dengan penamaan, ini hanya terminologi. Nah kalau ditanya, kita punya 9 fakultas, dan kalian bisa lulus dalam 4 tahun, kecuali yang dokter hewan, yaitu veterinary medicine, itu 6 tahun ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah mungkin pertanyaannya, sering sekali anak-anak bertanya, yang mana sih yang paling bagus, yang mana sih yang paling top, begitu ya adik-adik ya. Nah sebenarnya sangat sulit menjawabnya. Kenapa? Karena kami ini adalah universitas pemerintah, dan pemerintah Hong Kong yang mengizinkan fakultas ini boleh mendirikan fakultas apa, uni ini boleh mendirikan fakultas apa. Dan puji Tuhan, kampus kami hanya di Hong Kong, hanya kami yang memiliki School of Creative Media, Data Science, Energy dan Environment, dan Veterinary Medicine, atau dikatakan juga dokter hewan. Nah kan pastinya nggak lucu ya kalau saya bilang, oh yang terbaik adalah Data Science kami, ya which is seluruh Hong Kong hanya ada di kami ya, seperti itu. Oke, mungkin kita masuk satu-satu secara sekilas saja. Kami mempunyai 130 program, sangat banyak. Saya nggak mungkin jelaskan di sini ya. Dan yang sangat luar biasa, adik-adik yang harus catat, kami berbeda dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Kalau kalian di Indonesia mau kuliah itu mata kuliah per SKS dan harus bayar per SKS. Di kami tidak. Kamu bayar sedemikian itu untuk seluruhnya. Dan bisa major dan minor. Apa artinya? Misalnya di sini Niki ingin kuliah di engineering, tetapi pengen tahu juga bisnis, bisa nggak? Bisa, dia bisa kuliah di engineering dan minornya di bisnis ya. Atau kita bisa lihat misalnya siapa di sini, Margaret sukanya bisnis, tetapi merasa oh Bu, saya bisnis saja nggak cukup. Setelah saya lulus tuh saya harus tahu ilmu lain, betul sekali ya. Kita nggak mungkin saat ini hanya cukup dengan satu ilmu. Oh, kamu boleh ambil hukum ya tanpa bayar lagi ya. Jadi bisa ada kuliah di mana, minornya apa. Tetapi double major juga bisa dapat 2 ijazah ya. Kamu bisnis dan engineering sejauh kamu sanggup dan kamu kuat ya, dan nilai IP kamu juga cukup baik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita berbeda ya adik-adik dengan Indonesia. Nah dari 9 ini saya mau masuk yang hanya ada di kampus kami. Nah kreatif media tadi adik-adik sudah nonton ya, bahwa puji Tuhan beberapa alumni kami ikut terlibat dalam film Coco dan mendapatkan Oscar ya. Dan kalian kalau di kreatif media ini, kalian kalau magang itu di Ocean Park atau di Disneyland Hong Kong, atau bahkan Disneyland Amerika. Bisa ke Los Angeles ataupun ke Florida ya. Jadi memang sungguh-sungguh luar biasa. Film animasinya itu luar biasa.
Nah, kemudian kita juga ada data science. Apa sih Bu data science? Betul sekali, banyak orang yang belum tahu. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri data science ini masih belum, hanya ada di 3 universitas ya, hanya ada di 3 universitas dan tidak menjadi fakultas, hanya sebagai mata kuliah saja. Nah, kami menjadi fakultas. Apa sih sebenarnya? Nah, terutama di masa pandemik ini ya, saya yakin ini di antara 60 orang ini pernahlah pakai yang namanya Tokopedia, apakah Shopee, apakah Gojek, Grab, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, data-data itu dikemanain? Habis kamu Gojek, GoFood, data-datanya kemana? Terbuang percuma? Dan dalam 1 hari itu bisa berapa puluh juta beredar. Nah, disinilah di data science ya, dengan kemampuan matematika, dengan teknologi yang sangat baru, dengan memakai data statistik. Nah, kamu mempelajari itu data diolah, sehingga misalnya di sini Jessica itu kok dalam 1 bulan suka GoFood-nya makanan, saya tidak tahu di Pontianaknya, misalnya aja makanan Korea gitu ya. Oh, oke, nanti akan dicarikan outlet-outlet Korea yang akan mengontak Jessica untuk Jessica mendapatkan menu-menu baru dari makanan Korea, something like that ya. Nah, jadi sangat berguna bagi politik, bagi industri bisnis itu udah pasti, bagi sekolah, dan bagi banyak hal lainnya ya. Data science ini ilmu yang sangat luar biasa ke depannya. Kemudian energi dan environment, saya rasa sudah tahu, bahkan kita bersyukur Pak Presiden kita sedang pergi ke Glasgow saat ini, sedang mengikuti masalah global warming ini. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi konsultannya di Indonesia? Ya, rata-rata dari Singapura, Eropa, atau Amerika ya. Kenapa kamu tidak kuliah untuk energi terbarukan dan juga untuk lingkungan hidup, dan kamu kembali ke Indonesia, kamu membuka perusahaan sendiri, konsultan untuk masalah ini. Ini kita sangat-sangat membutuhkan sekali ya. Jadi bangunlah Indonesia dengan kamu kuliah di luar. Nah, kemudian kita juga mempunyai dokter hewan, kita punya biomedical sciences, biomedical engineering ya. Nah, di dokter hewan kita ini 6 tahun kita langsung dibantu oleh Cornell University Amerika. Ya, Cornell University Amerika untuk dokter hewannya itu ketiga terbaik di dunia. Jadi kamu bisa bayangkan sendiri ya, luar biasa sekali kurikulumnya. Ini dari 4 fakultas yang hanya ada di Hong Kong. Yuk kita masuk yang lain. Karena Hong Kong itu adalah negara perdagangan ketiga terbesar di dunia, tentunya kita mempunyai juga bisnis ya. Nah, di College of Business kita ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena untuk ambil global science, jurusan global science, kamu baru bisa lulus kalau kedua negara di luar Hong Kong kuliahnya. Luar biasa ya, dari yang bayarin kami loh adik-adik. Jadi misalnya semester 5 kamu pergi ke Amerika, terserah kamu mau kuliah di mana, ke semester 6 kamu nggak boleh di Amerika lagi, misalnya ke Eropa. Ya, nah itu biayanya dari kami, kamu tinggal kuliah saja di sana dan baru bisa lulus kalau kamu kedua negara terpisah. Nah, kemudian kita juga punya, tentunya masih banyak yang lain ya, masih banyak yang lain dari jurusan bisnis ini. Nanti saya akan sharekan juga brosurnya lewat kolom chat. Nah, kita juga punya College of Engineering bagi adik-adik yang suka di engineering. Dan yang sangat luar biasa, tahun ini, tahun pertama, kami menerima anak internasional untuk intelligence engineering. Itu belum ada juga di mana-mana ya. Selama ini kita sudah ada, tapi kita tidak buka untuk anak internasional. Kami hanya buka untuk anak Hong Kong. Nah, sekarang sudah kami buka untuk anak internasional. Dan di dalam College of Engineering ini, kita ada yang namanya computer science. Nah, di computer science ini juga luar biasa karena hanya kami satu-satunya di Hong Kong yang membuat kamu siap kerja, di mana kamu baru bisa lulus kalau semester 5 atau 6-nya kamu melakukan magang selama 1 semester. Senin sampai Kamis, jam 8 sampai jam 5. Kapan kuliahnya, Bu? Jumat dan Sabtu. Ya, jadi kamu benar-benar udah ready untuk bekerja, dan jangan khawatir, kantornya itu akan kami carikan, dan juga kamu mendapat nilainya sebagian mendapat nilai dari pimpinan kamu di kantor. Ya, sangat luar biasa ya adik-adik ya, jadi sudah siap bekerja. Nah, bagi adik-adik yang tidak suka bisnis, engineering, atau yang lainnya,
dan suka sekali di liberal art dan social sciences, you can go here ya. Kita ada psychology, kita ada criminology, kita ada English translations, English liberal arts, dan kita ada juga broadcasting dan movie ya. Jadi silakan nanti dicek aja yang mana yang cocok buat kalian. Dan bagi yang suka ilmu murni, kita punya College of Science, kalau di Indonesia disebutnya MIPA, dan tentunya kita punya hukum. Ini ya adik-adik kurang lebih, nanti silakan kita tanya jawab setelah ini ya. Kita lanjut ya. Nah, perkuliahan di kampus kami sangat berbeda adik-adik. Itu tidak ada yang namanya skripsi, dan proyek itu terus-menerus ya. Bahkan kamu baru bisa lulus nanti bukan pakai skripsi, tetapi bikin satu proyek yang real ya selama 1 tahun ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu yang sangat, cuma 2 contoh saya berikan dari beribu-ribu proyeknya anak-anak ya. Ini kita dengan Harvard Medical School, anak-anak bikin proyek untuk menemukan obat-obatan baru. Dan ini juga anak-anak yang luar biasa. Mereka menemukan material yang kuatnya seperti tembaga, tetapi lenturnya dan ringannya seperti kertas ya. Jadi jangan khawatir, kamu juga akan nantinya didukung untuk ke arah sana. Nah, pastinya seperti juga di Santa Paulus, kamu itu dibantu oleh guru-guru yang luar biasa ya. Nah, hal yang sama juga di kampus kami. Kalian perhatikan ya adik-adik ya, walaupun kami di Hong Kong, pengajarnya bukan dari orang-orang Hong Kong. 70% dari profesornya berasal dari 30 negara. Bayangkan. Dan yang luar biasa ini yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan kami mendapatkan nomor 1 di dunia untuk the most international outlook. Adik-adik, siswanya berasal dari 80 negara. Jadinya kalau kamu lagi makan di kantin, kamu nengok kiri orang Afrika, kamu nengok kanan orang Amerika, kamu nengok depan orang Eropa, kamu tidak berasa ada di Hong Kong ya. Karena kita sangat-sangat sekali heterogen. Kenapa ini kita bikin seperti ini? Karena adik-adik ingat ya, setelah kalian lulus sekarang saja sudah mulai, tidak mungkin nanti kamu di masyarakat itu hidup kayak katak dalam tempurung ya. Hanya mau bergaul dengan Indonesia saja seperti itu. Tetapi kita harus cross country saat ini ya, nggak bisa lagi. Seperti aja dengan Zoom ini. Sekarang ini saya rapat dengan Hong Kong, saya nggak perlu terbang ke Hong Kong. Saya bisa lakukan di sini, seperti itu ya. Kita sudah sangat cross. Nah, bagaimana kalau kamu tidak mengenal orang-orang dari luar? Kamu nanti pada saat bekerja ketakutan. Dia bisa nggak ya? Dia enak nggak ya? Nah, di sini kita mau melatih adik-adik semuanya bahwa semua orang itu baik. Nah, persahabatan yang tulus itu adalah di bangku kuliah. Jadi jangan khawatir, kesempatan itu banyak sekali. Nah, ini salah satu buktinya. Kamu semua anak ya bisa mencecap berkuliah di luar Hong Kong di semester 5 atau 6. Kamu boleh pilih ya. Enggak ambil juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau silakan ya. Jadi misalnya anak saya ke Amerika, kalau saya bayar di Minnesota pakai uang saya nggak sanggup karena 48.000 US per semester, 900 juta itu nggak sanggup. Nah, yang bayarin kampus, saya hanya bayar di kampus saja. Ya, jadi orang tua kamu udah nggak usah bayar lagi, tinggal kamu bayar uang tiket dan biaya hidup di sana. Kalau itu pun mengalami tantangan, jangan khawatir. Kita punya financial assistance dan exchange scholarship ya, jadi sangat luar biasa sekali. Kita lihat. Nah, di sini bagi adik-adik yang merasa nggak cukup Bu, kalau cuma 1 semester aja, saya mauin dapetin dual degree, yes, why not ya? Kita punya beberapa universitas yang bekerja sama dengan kami. Tentunya saya percaya adik-adik sendiri juga tahu lah ya, apalagi yang kelas 12 itu apa sih Columbia U. Oh ya, sebelum saya lupa, bila ada pertanyaan boleh langsung chat ya, nanti setelah selesai saya akan jawab. Nah, Columbia U ini adalah one of the Ivy League University in the world, ya, seperti setara dengan Harvard ataupun juga dengan Stanford, ya. Jadi adik-adik sekarang sudah mulai harus berpikir kritis. Kalau Columbia bisa menerima adik-adik dari CTU berkuliah di sana, lanjut di year 3 and year 4, artinya apa? Artinya kampus kami luar biasa, ya, setara dengan mereka, ya. Jadi ini kamu bisa berkuliah di Amerika, 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun di Columbia, tetapi biaya di Columbia
kamu bayar langsung ke Kolombia. Tapi Bu, saya nggak mau ke Amerika, saya mau ke negara lain, ada nggak? Ada ya, ada beberapa negara, nanti saya jelaskan. Sama skema waktunya, 2 tahun di Hong Kong dan 2 tahun di negara tersebut. Tetapi beda skema pembiayaan. Selain di Amerika, semua pembiayaan kamu nggak usah pusing, kamu bayarkan ke Hong Kong, ke CTU maksud saya, nah nanti kamu tinggal selisihnya kami yang akan tanggung ya. Ke negara mana selain Amerika, yuk kita lihat. Kamu suka ke Jerman, so let's go to Jerman, ke Lundberg University, di kota Lundberg, universitasnya Leuven ya. Kemudian bagi yang masih suka di Taiwan, di Asia, kamu can go to Taiwan. Nah, ini the top rankingnya di Taiwan ya, di National Taiwan University. Atau kamu mau ke Eropa yang lain, ke London, ke Inggris, kamu bisa ke Edinburgh atau ke Manchester ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bagi yang masih mau tetap ada di Hong Kong tapi mau double degree, di awal saya sudah katakan kamu bisa double degree kalau kamu terpilih untuk anak-anak yang Hakatek Tiger ini ya. Jadi ini sangat luar biasa, dan juga kamu bisa mendapatkan master selama dalam 5 tahun ya. Nah, mungkin tadi saya bicara nilai ya, kuliah, terus skripsi, project-project. Bu, kami ini masih muda. Yes, you are still very young ya. Jadi kalian pun harus berkomunikasi dengan anak-anak lain, bersosialisasi, dan harus ikut. Kalau nggak ikut nanti kamu nggak dapat asrama kita ya. Jadi kita punya banyak sekali student association, dan menariknya ya adik-adik, kamu ikut ini, kamu juga bisa pergi dikirim ke luar ya, nggak harus di Hong Kong ya. Kita bisa pergi ke Vietnam, ke Thailand, dan lain sebagainya untuk melakukan social worker ya. Oke, kita lihat. Ini adik-adik ya, ini jika Tuhan mengizinkan kamu berkuliah di kampus kami, ini adalah tempat tinggal kamu dalam 4 tahun atau 6 tahun di Hong Kong, di CTU. Kita punya 11 gedung seperti ini ya, kita punya 11 gedung seperti ini, dan biayanya sangat murah. Tadi Calvin University mengatakan di Indonesia di apartemen mereka 2,5 juta ya, kurang lebih kita sama. Tapi ini di Hong Kong ya adik-adik ya, 2,5 juta. Tentunya berbeda dengan yang tadi, kita sudah dengan internet yang sangat tinggi sekali ya. 1 kamar 2 tempat tidur, 2 kamar 1 kamar mandi. Nah, year 3 and year 4 itu kita nggak janji, itu tergantung kamu aktif atau tidak ya. Jadi siap-siap ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga adik-adik. Latihan bekerja itu tidak dimulai pada saat kamu lulus dapat ijazah baru kamu cari pekerjaan ya. Nah, kalau di Hong Kong kamu itu ada liburan summer namanya. Liburan summer itu 3 bulan, bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, jangan pulang ke Pontianak sepenuhnya. Kamu 1 bulan pulang, tapi 2 bulannya kamu magang. Kamu bisa magang di Hong Kong pasti dapat ya. Atau kamu bisa magang di luar Hong Kong. Kita sudah ada kerjasama. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kami menjadi universitas nomor 1 di dunia untuk the most international outlook. Karena jejaring kami di luar tuh banyak sekali. Karena kamu harus siap ready untuk berjejaring dengan orang-orang di luar Indonesia, di luar Hong Kong sendiri. Itu ya adik-adik mengenai kampus kami. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya, jangan khawatir. Sebelumnya saya juga pengen ini dulu ya sebentar ya. Saya mau kirim chat dulu nih ke kalian supaya kalian bisa juga mengisi form dari kami. Sebentar, ini saya harus keluar. Oke, kita lihat di sini ada bagaimana biayanya dan aplikasi prosedurnya ya. Yuk kita lihat. Ini pasti yang dicari-cari. Karena kamu memakai kurikulum Indonesia berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Kalau yang kurikulumnya IB atau Cambridge itu kita bisa 3 tahun ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini sebentar ya adik-adik ya, saya keluarkan dulu ini. Sebentar. Sebentar Bu ya, ini saya mau ambil ininya dulu. Tolong ya adik-adik, sembari saya menjelaskan, tolong juga kalian untuk mengisi Google Form yang kami berikan dengan tujuan kalau kami punya ada update,
kami akan memberikan update informasi yang terbaru kepada kalian ya. Oke, kita lihat di sini. Apa sih syaratnya? Ini yang ditanya. Syaratnya tidak ada tes ya adik-adik. Sama sekali tidak ada tes. Kalau untuk yang berkurikulum Indonesia, syaratnya hanya ijazah SMA. Tentunya kita sudah mulai pendaftaran. Waktu kamu daftar, kamu harus menyertakan rapot kelas 10, kelas 11. Karena kelas 12-nya belum kan ya, masih nanti Desember. Tapi tolong adik-adik dicatat ya, dan juga Bapak Ibu guru tolong bantu anak-anaknya. Kami tidak menerima scanan rapot yang dalam bahasa Indonesia ya, harus dalam bahasa Inggris ya. Tapi tidak perlu diterjemahkan semua. Kami tahu rapot Indonesia itu adalah ada kolom keterampilan, ada kolom pengetahuan, ada kolom KKM, dan ada kolom description ya adik-adik ya. Nah itu kami nggak butuh. Kami hanya butuh kolom pengetahuan dan keterampilan saja. Tolong jangan masukin KKM-nya dan description-nya ya, karena KKM every school juga berbeda ya. Jadi nanti cukup 1 lembar adik-adik, nggak usah pusing. Bikin 1 lembar, di print di atas kop suratnya Santa Paulus, ada tanda tangan dan cap dari kepala sekolah. Yang 1 lembar itu cukup isinya 4 semester. Jadi misalnya matematika semester 1 atau kelas 10 semester 1 pengetahuan keterampilan berapa. Kelas 10 semester 2 dan sampai kelas 11 semester 2. Dan terus matematika, bahasa, dan seterusnya ya. Seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris ya, mathematics, Indonesian language, and etc. ya. Oke, kita lihat, dan tentunya kami butuh Inggris. Nah, Inggrisnya ini bagi adik-adik yang mau apply, bila belum ada IELTS atau TOEFL, nggak perlu khawatir, tolong dicatat ya. Ini bisa nanti setelah kamu keterima, baru kamu kirim. Pokoknya kami hanya minta IELTS atau TOEFL-nya seperti ini. IELTS-nya 6,5, TOEFL-nya 79 ya, seperti itu ya adik-adik ya, boleh nyusul. Oke, itu syaratnya hanya itu aja. Dan ini kamu juga perlu catat tanggalnya. Ini sudah tanggal berapa ya? Hari ini 4 November, tanggal 15 ini kita akan tutup untuk early deadline. Kita akan buka lagi buka 16 November sampai 13 Januari untuk regular deadline. Semuanya lewat apply-nya lewat online aplikasi ya, tidak pakai manual ya. Kalau kamu ada kesulitan, you can contact me and then I will help you ya. Jika Tuhan mengizinkan, seluruhnya welcome to CTU on end of August, karena kita biasanya berkuliah di first week of September. Begitu ya adik-adik. Nah ini tadi sudah tahu syaratnya, sudah tahu timeline-nya. Yuk sekarang yang ditunggu adalah biayanya. Ini biaya per tahun, ya biaya per tahun, dan biaya ini dibayarkan dalam Hong Kong dollar, ya dibayarkan dalam Hong Kong dollar, dibayarkannya per semester, Sorry Ibu, ini karena Ibu sekolah Katolik, apakah perlu stop dulu untuk Angelus, Ibu Agustina? Ya. Karena Santa Paulus sekolah Katolik ini jam 12, apakah perlu stop untuk doa Angelus dulu? Iya, biasanya sih kami memang doa Angelus ya. Ya, silakan Bu, saya stop. Silakan berdoa Angelus dulu. Ibu gimana mau? Gimana Ibu mau buka ini Ibu? Doa Angelus. Ini ditutup dulu atau gimana? Dari kelas Ibu, boleh yang memimpin Angelus. Maria biasanya siapa yang memimpin? Ini aja Bu. Ya. Oke, Bu Guru dan teman-teman semuanya, marilah kita berdoa Angelus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.
Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke hati kami, supaya karena berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa ke kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut ya. Jadi biaya uang kuliahnya itu sekitar 140.000 Hong Kong dolar. Puji Tuhan ini kursnya lagi turun ya, jadi nggak sama hal ini, sekitar 240 atau 250 juta per tahun ya. Untuk akomodasinya tadi saya sudah katakan sangat murah, 2,5 juta per bulan asrama kamu, jadi sekitar 30 juta per tahun. Kalau uang hidup itu nggak terlalu mahal ya, bayangannya saya pikir kalau kamu sekali makan tuh 20 Hong Kong dolar itu 2 porsi kue tiaunya. 2 porsi kue tiaw goreng yang enak tuh di Pontianak yang di dekat gereja katedral sana tuh ya. Saya nggak tahu namanya apa tapi enak banget itu ya. Dan itu di 2 porsi itu jadi cukup besar ya, atau di dua nasi yang gede banget seperti itu. Anak-anak perempuan sih nggak bisa habis ya biasanya seperti itu. Nah, kalau kamu di year 3 dan year 4 kalau tidak dapat asrama ya memang terpaksa kamu harus share apartemen dengan teman-teman kamu di luar kampus ya, jauh lebih mahal ya. Jadi usahakan kamu bisa dapat di kampus kembali. Nah, ini biayanya. Nah, beasiswanya bagaimana? Nah, di CTU ini terkenal sekali, kami merupakan kampus yang sangat bermurah hati ya untuk beasiswa. Nah, kita ada top scholarship. Nah, top scholarship ini adalah mencakup apa? Mencakup ini semua ya adik-adik ya. Semuanya kami bayarkan. Uang kuliah, uang makan, dan juga tempat tinggal ya. Atau ada full tuition scholarship, uang kuliah full kami bayarkan, half tuition scholarship, uang kuliah separuh ya. Dan ini puji Tuhan berlakunya 4 tahun. Selama kamu menjaga GPA kamu 3.4 ya. Bu, susah banget 3.4, tidak susah 3.4 karena ini beda lagi. Kalau di Indonesia IP itu tertinggi 4 ya. Kalau di Hong Kong itu IP tertinggi adalah 4,3. Jadi 3, itu seperti saja kamu nilainya B seperti itu. Nah, pengalaman saya membantu anak Indonesia selama 10 tahun, anak yang dapat beasiswa pasti dapat lagi selama 4 tahun sejauh kamu belajar pastinya ya. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Bu, ada beasiswa dari yang lain nggak? Ada ya. Kalau kamu merasa saya jago nih di bidang olahraga, please let me know ya. Nanti ada form khusus untuk ini, kita ada 18 sport ya, 18 bidang olahraga. Dan ini mencakup kurang lebih nilainya itu untuk yang full tuition scholarship ya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong ya. Nah, seluruh anak yang mendaftar di CTU, datanya kami berikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong. Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong itu KBRI bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong untuk memberikan beasiswa bagi kamu. Apa syaratnya? Bagaimana ininya? Kami nggak mengerti. Itu KBRI yang mengurusnya ya, seperti itu. Tetapi ada kesempatan itu. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan beasiswa masuk entrance, don't worry. Ya, tetap lanjut aja karena kita punya banyak sekali beasiswa setelahnya. Bahkan ada anak-anak Surabaya yang bisa mendapatkan sampai 5 beasiswa setelah mereka masuk ya. Jadi selama kamu aktif, kamu bekerja sama dengan baik dengan profesor, kamu terus ikut seluruh kegiatan, banyak peluang yang sangat luar biasa begitu ya. Oke, ini 2 slide terakhir dari saya. Ini yang tolong diperhatikan ya. Uang pendaftaran itu 58 US dollar atau 450 Hong Kong dollar. Kamu bayarnya pakai kartu kredit ya pada saat kamu apply online ya. Nah, waktu kamu apply online itu memang adik-adik cukup panjang ya, lembar demi lembar, halaman demi halamannya ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, waktu kamu apply itu kamu harus mengupload official transcript tadi yang tadi saya sudah jelaskan, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya nyusul. Karena kamu anak dari kurikulum Indonesia, jadi sudah tidak ada UN, jadi nggak perlu lagi prediksi nilai UN-nya. Kemudian kita juga minta essay kamu. Nah, essay ini salah satu penentu ya. Buatlah essay yang baik untuk mengenai diri kamu. Isinya apa Bu essay itu? Isinya mengenai diri kamu. Misalnya di sini Sepriana, mengenai Sepriana. Sepriana ini kenapa mau ambil bisnis misalnya? Apa yang ingin kamu perbuat bila kamu telah lulus dari CTU?
apa kelebihan dan kekurangan dari Sepriana ya, seperti itu kurang lebih. Dan bagi yang ingin meng-apply kreatif media, jangan lupa sertakan portofolio. Portofolionya itu bisa berupa lukisan, bisa berupa fotografi, bisa berupa film atau animasi yang kamu buat, bisa juga berupa apa namanya film, video, lagu, ataupun juga dancing kamu, ya itu silakan saja, selama intinya kamu tidak apa namanya mengcopy ide orang, ya itu syaratnya hanya ini saja ya. Nah di sini perhatikan adik-adik, 3 program choices. Apa artinya 3 program choices? Kamu bisa apply 3 jurusan langsung, ya, dan 3 ini dengan biaya yang sama. 450 Hongkong dolar itu sekitar 850.000 ya. Nah dengan uang itu kamu boleh apply 1, boleh apply 2, boleh apply 3. Bu, kalau saya mau apply-nya 1 aja nih, si Aurelia bilang, Aurelia Vanessa merasa saya udah mantep 1 aja Bu di bisnis. Nggak apa-apa, silakan Aurelia Vanessa apply di 1 saja ya. Tetapi 2 minggu kemudian Aurelia merasa, Bu saya juga pengen apply walaupun masih di bisnis, mau ambil yang finance-nya. Nggak bisa. Kalau tadi marketing apply-nya misalnya, udah nggak bisa, cuman bisa 1 kali apply. Jadi caranya gimana dong Bu? Kalau saya mau nyoba yang lain, silakan. Kamu boleh apply marketing, let's say, kamu boleh apply computer science, kamu boleh apply hukum, atau ketiga-tiganya di bisnis, kamu apply marketing, finance, dan fintech. Silakan ya. Dan yang luar biasanya di sini, parallel consideration. Kamu apply 3, itu bisa 3-3 diterima, itu artinya ya. Bisa 3-3-nya beasiswa adik-adik. Bisa 1 diterima, 1 beasiswa, 1 gagal. Nah, semuanya tergantung dari kamu, nanti at the end kamu mau pilih yang mana. Luar biasa kan? Di sini sangat-sangat luar biasa ini. Dan kamu tidak perlu apply beasiswa. Kenapa? Karena all applications will be considered for scholarship. Jadi begitu kamu apply, kita sudah akan melihat apakah kamu akan dapat beasiswa atau tidak. Itu kurang lebih yang harus diingat, jangan lupa jadwalnya, dan ini adalah slide terakhir saya. Silakan adik-adik memfoto ini, karena saya tahu mungkin sekarang pertanyaannya belum keluar, tapi begitu mau apply pasti mau bertanya. Nah, you can contact me in Indonesia with this number, this is my WhatsApp number, and this is my email address. Or if you want to directly to asking in Hong Kong, you can go to this informations, and then you can take a look our university using this website. Yeah, we have the Instagram, and of course we have the Facebook too. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini sedikit presentasi saya. Saya kembalikan kepada panitia untuk kita buka tanya jawab ya. Dan tolong diisi ya yang tadi itunya apa, Google Form saya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Untuk anak-anak Ibu yang terkasih di ruang 3, harus tetap semangat ya walaupun sudah siang ya. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu Ruth? Silakan dibuka ruang pertanyaan. Untuk MIPA C, IPSC, mengenai City University of Hong Kong, silakan. Masih ada 10 menit Bu, jadi silakan digunakan waktunya. Iya, ini anak-anak Ibu. Tolong jangan lupa di chat ya. Saya mau kirim brosur, ini nggak bisa ya. Gimana Bu? Saya mau kirimkan brosurnya nggak bisa, tapi nanti saya titip lewat Ibu aja. Bisa Bu. Nggak bisa. Dari IPSC, Ibu hanya tadi sempat mencatat Febrianti, itu pun di kolom chat bertanyanya. Buka mic-nya. Bisa boleh lewat kolom chat, boleh Bu, bacakan aja. Kalau di kolom chat malu kan bersuara, tapi untuk MIPA C ya boleh, kalau misalnya mau bertanya langsung aja, jadi didengar suaranya. Ibu juga mendengarnya juga kan. Saya izin minum dulu ya.
Silakan Bu. Mungkin dari Devi, ya, Aurelia, Christine, Octavia, Yangsen mau bertanya silakan ya. Maria kalau mau tanya lagi boleh ya. Maria. Siapa tahu Maria mau daftar kan sampai ke Hong Kong kan. Nah, ini kan. Mencari pengalaman ya Bu ya, benar nggak? Ya. Di kolom chat juga boleh ajukan pertanyaannya, silakan. Masih ada 10 menit ini. Mungkin saya share ini dulu deh Bu ya, supaya nggak salah waktu apply ya. Iya. Apakah sudah terlihat Bu? Terlihat Bu. Nih adik-adik ya, tolong diperhatikan. Misalnya saja nih, ada adik-adik yang mau apply-nya di arsitek, ya. Tolong jangan langsung pilih apply di architectural engineering. Itu pasti kamu nggak diterima. Walaupun kamu anak juara sePontianak, gitu ya, nggak bisa. Ya, walaupun nilai kamu straight A, semuanya 10 ya. Karena anak dengan kurikulum Indonesia nggak bisa langsung kuliah di arsitektur seperti ini. Tapi kamu apply di Department of Architecture and Civil Engineering, di departemennya. Nanti semester 1 sama semester 2, kamu belajar secara general mengenai arsitektur dan sivil. Semester 3-nya baru kamu masuk di penjurusan arsitek atau sivil atau surveying ya. Begitupun juga jurusan-jurusan yang lain semuanya ya adik-adik ya. Perhatikan ya. Jadi kalau yang kreatif media pilihnya School of Creative Media. Data Science pilihnya School of Data Science ya. Yang bisnis juga, kecuali kamu pilihnya fintech dan global business. Ini anak dari IB kurikulum ataupun dari Cambridge kurikulum nggak bisa 3 tahun, ini harus 4 tahun ya. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan saya kembali Ibu. Ya. Mungkin Vigo mau bertanya ya, Vigo. Mana Vigo nih? Dari tadi Ibu lihat hanya bola lampunya aja tuh. Vigo. Apakah Vigo menyimak tadi? Vigo, Surya, Charlie, Dandi mungkin mau bertanya Dandi? Franciscus Dandi. Yang MIPA C, yang sebentar lagi selesai studinya di SMA Santo Paulus. Adik-adik tolong ya diisi, ini baru 26 orang yang mengisi dari 60 berapa sih kita 68 ya hari ini 7 ya 68. Iya. Tolong ini diisi dulu nih ya, sudah dikirim lewat kolom chat ya, tinggal klik aja itu. Ini saya lihat di sini ada anak-anak yang mau juga studi ke Hong Kong, mungkin boleh silakan bertanya. Silakan bertanya, jangan malu-malu. Hendrian. Ya, daripada nanti penasaran kan, ini mumpung ini nih kita mengadakan expo, ya. Tidak perlu mencari atau pergi ke Jakarta ya Bu ya untuk mencari informasinya atau ke luar negeri. Anda bisa tanyakan di hari ini langsung dengan Ibu Ruth. Ya. Atau Bu, kalau mereka masih bingung, saya izin share film satu lagi ya. Boleh Bu. Masih ada 5 menit Bu. Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Hong Kong, Asia's world city, where finance, high-tech industry, and culture are fueled by a world-class university system.
and home to City University of Hong Kong. It's a city connected by history, culture, and language, where English, Cantonese, and Mandarin are spoken on a daily basis. And that's only one reason why Hong Kong is one of the best cities in the world for business and education. Ideally located, Hong Kong is the perfect gateway to explore Asia. And it's a city that has more skyscrapers than any other in the world. This speaks to the dreams, goals, and ambitions of this metropolis and its people. It's a city where art, music, culture, cuisine, and creativity thrive. A food lover's paradise with one restaurant for every 600 residents. Discover and explore hundreds of scenic hiking trails and dozens of offshore islands. Just like Bruce Lee, Hong Kong punches well above its weight when it comes to financial success. With a GDP that outperforms Germany, Canada, and the UK, to name but a few, this is a city full of international financial corporations and opportunities. Success isn't just confined to the business world. City University of Hong Kong is ranked the #1 international university in the world. When you come to City U, you'll experience an international campus with students and faculty from every corner of the globe. You'll study a cutting-edge curriculum designed by our renowned international faculty, which will transform you into the creative problem solvers and effective communicators that this world needs. Thanks to our world-class professors and cutting-edge research, we are ranked 48th in the world, and we plan on rising even higher. After graduation, students can stay and work for a further 12 months. With over 9,000 multinational companies here in Hong Kong, you can find the opportunity that's right for you. With English as the language of teaching, strong governmental support, and a high degree of academic freedom, it's no wonder City U is ranked among the best universities in the world for international students to attend. The spirit of City U is to pursue excellence for a better future. The future is now. Come put the U in City U, and together we can rise even higher. Ya, mungkin video itu sebagai penutup, jadi membuat adik-adik lebih terbuka. Nggak apa-apa kalau belum ada pertanyaan, Bu. Ini waktunya sudah mau habis ya. Iya, mungkin mereka ragu karena belum pernah ke Hong Kong, kan takut siapa yang bawa, pergi dengan siapa, mungkin kan mikirnya gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ada yang tertarik, diam-diam ini Bu akan menghubungi Ibu ya Bu ya. Terima kasih atas segala informasinya Bu. Penjelasan pengetahuan mengenai kampus, wawasan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus. Semoga peserta didik kami berminat dan beramai-ramai mendaftarkan ya Bu ya, untuk mencari informasi tentang kampus selanjutnya dengan Ibu Ruth. Baik, sampai berjumpa kembali Ibu. Saya Ibu sebagai penutup, saya boleh menitipkan boleh berbicara sebentar sebagai penutup? Iya boleh Bu, silakan. Buat adik-adik semuanya, saya hanya pesan satu saja, persiapkan diri kamu, apapun juga pilihan kamu, sertakanlah Tuhan, ya apapun juga agama kamu. Kebetulan kamu bersekolah di sekolah Katolik, berarti kamu mengerti apa itu novena, rosario, dan misa. Ya kamu bernovena untuk itu, yang Kristen berdoa puasa, Muslim tahajud, yang Buddha kamu ke kelenteng. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah salah. Tidak harus ke CTU. Ini hanya merupakan membuka mata kamu bahwa ada universitas lain dan bagaimana kamu harus berinteraksi dengan dunia luar setelah kamu lulus. Demikian Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam dari Pontianak, dari Sampai ya, baik. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Salam. Ya. Baik, untuk peserta didik SMA Santo Paulus yang masih bergabung di ruangan 3. Nah, kali ini kita
tinggal satu lagi yaitu Multimedia Nusantara Politeknik, tetapi nanti kita akan bertemu jam 1. Jadi kita memanfaatkan waktu istirahat ini, istirahat kita ada 35 menit. Ingat, jam 1 bergabung lagi di ruang 3. Saya akan cek semuanya. Kelas 11 IPSC, 12 MIPA C. Buka kamera, jangan hanya lampu yang ditayangkan. Emang enak nengok lampu tuh, silau men ya. Oke, sampai ketemu lagi jam 1. Tetap semangat anak-anak Ibu. Sekali Santo Paulus. Tetap Santo Paulus. Istirahat, Ibu juga istirahat juga. Kalau mau makan, makan dulu ya. Baring-baring sebentar boleh. Dah. Terima kasih, Bu. Sama-sama.